حي على الصلاة. Ketenangan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Hasan Basri, seketika terusik setelah dirinya menerima surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat bertanggal 26 Maret 2025. Ia diundang datang ke Polres Tasikmalaya Kota pada 28 Maret 2025 untuk diminta klarifikasi terkait dana hibah dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2023. Namun, lantaran pada momen itu sedang mengurus zakat dan persiapan pelaksanaan Idul Fitri, ia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Kiai Hasan mengaku was-was setelah mendapat surat dari polisi. Pasalnya, sejak Masjid Agung Baitur Rahman berdiri dan sudah 3 kali berganti kepengurusan, baru kali ini ada pihak yang mempersoalkan dana hibah untuk masjid. Menurutnya, pengurus Masjid Agung Baitur Rahman menerima dana hibah sekitar 750 juta rupiah per tahun yang digunakan untuk operasional masjid, mulai kebersihan, keamanan, hingga memberi uang KDD kepada imam dan muazin. Setelah menerima surat panggilan itu, memang was-was sebetulnya kan. Kenapa? Kan bukan kami saja, jadi hampir setiap lembaga keagamaan itu menerima surat panggilan, Pak. Mengurus umat itu tidak gampang ya, itu kan. Siang malam mengurus umat itu tidak gampang. Apalagi mungkin kalau bicara masalah A sampai Z itu sebetulnya mungkin sudah pada tahu. Ajengan kiai ulama itu tidak mengharapkan upah. Tapi di kala waktu ada yang memberi, tidak akan ditolak. Yang penting itu adalah halal dan juga hak kita dan diterima oleh kita. Kiai Hasan memaparkan, selama ini dana hibah yang diterima DKM Baitur Rahman dari Pemkab Tasikmalaya belum bisa menutupi kebutuhan secara ideal. Malah, dana hibah tersebut tidak diterima di tiap awal tahun, tapi pada bulan ke-5 atau bulan ke-6, sehingga ia harus berpikir keras untuk menutupi dana operasional untuk bulan pertama hingga ke-4 atau bulan ke-5. Saat ini ada sekitar 53 orang yang rutin bertugas di Masjid Agung Baitur Rahman, mulai muazin, imam, petugas kebersihan, dan keamanan. Dikala para pengurus terus berupaya memakmurkan masjid, ia malah menerima surat dari polisi menjelang perayaan Idul Fitri. Kiai Hasan mengaku tidak habis pikir dengan adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dana hibah yang diterima Dewan Kemakmuran Masjid Agung Baitur Rahman. Ia merasa dizolimi oleh pelaporan tersebut. Merasa di dalam itu orang yang melaporkannya, ya. Tapi kalau yang memanggilnya mungkin yang petugas itu dikarenakan mungkin namanya petugas, ya kan, harus melaksanakan kemauan seseorang yang melaporkan. Tapi toh kenapa orang itu seteganya, ya kan? Bukan istilahnya dia ngasih atau bagaimana, kekurangan apa di masjid itu, ya kan? Kurang apa karpetnya atau masjid bagaimana gitu kan? Ini kan ada yang peduli, malah orang yang menyalurkannya malah yang pengurusnya malah dilaporkan. Seperti itu, Pak. Jadi memang sebetulnya kami itu merasa terdolimi juga oleh orang-orang yang melaporkannya. Ditanya siapa otak di balik pelaporan tersebut, Kiai Hasan enggan menyebut nama. Ia berharap persoalan ini segera selesai agar bisa kembali fokus mengurus umat. Terlebih, ada puluhan tokoh agama yang juga dipanggil aparat usai menerima surat serupa. Selain DKM Masjid Agung Baitur Rahman, MUI Kabupaten Tasikmalaya pun dikabarkan turut dipanggil polisi, termasuk Dewan Masjid Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, dan puluhan lembaga keagamaan lainnya. Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Dede Saiful Anwar, mengungkap fakta lain terkait pelaporan dana hibah yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ia menyebut satu nama di balik pelaporan tersebut, yakni Amir Mahfud yang dikenal sebagai pengusaha plus politikus.
Dalam laporannya itu, Amir Mahfud diantaranya menuding Dewan Masjid Indonesia dan sejumlah lembaga keagamaan menerima dana hibah untuk memenangkan Aidian Tani Ibn Miftahul Fauzi dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Setelahnya surat datang dari Haji Amir Mahfud, dalam hal ini adalah sebagai Direktur Utama PT Dikma Jasa dan Ketua DPW Partai Gerindra, meskipun dalam suratnya tanpa kop sebenarnya. Tapi kan Depdagri sangat merespon, karena begitu datang surat ke sini, ujung-ujung datang bintang 1, bintang 2 dari Depdagri sambil membawa surat tugas dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Akhirnya memeriksa tentang keberadaan inspektorat, kemudian keuangan, termasuk sektor. Kemudian saya baca dalam poin 5, di sana disampaikan bahwa DMI, BKPRMI, EPP Masjid Agung menerima uang hibah untuk menyukseskan AI dan IIF. Kiai Dede menepis tudingan Amir Mahfud terkait dana hibah untuk memenangkan Aidian Tani Ibn Miftahul Fauzi dalam pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Ia menyebutnya sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Dikonfirmasi pihak telepon, Amir Mahfud mengaku tidak tahu ada pelaporan tersebut dan minta untuk diberikan bukti. Saya tidak tahu, ya kan. Dan kalau ada pelaporan, coba buktikan aja dulu, ya kan. Ya. Oke, termasuk pelaporan ke Kemendagri, Pak Haji? Iya, semuanya. Yang jelas saya tidak tahu, ya kan. Ya. Nah itu, kalau tuh ada pelaporan, cek kebenarannya gitu. Jangan bilang saya tidak melapor juga, saya biar dia suruh kerja aja kan. Sebelumnya, Ketua Aspirasi Para Ajengan Anom atau Asparanom Jawa Barat, Kiai Haji A.A. Fuad Mukhlis tampak geram merespon pelaporan tersebut. Menurutnya, cara seperti itu telah mencederai martabat para ulama sekaligus mengancam kondusivitas daerah. Sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan Kota Santri, Kabupaten Tasikmalaya teramat sensitif terhadap isu-isu yang menyerang kehormatan ulama. Pengasuh pondok pesantren Bait Al-Quran ini mengaku tidak akan tinggal diam saat melihat arogansi oligarki yang dipertontonkan secara telanjang. Bahasa Asparanom sengaja saya lontarkan itu merupakan arogansi dari seseorang yang merasa punya kekuatan, punya kekayaan, punya logistik, punya amunisi lebih, sehingga melakukan tindakan-tindakan hukum di luar proses atau prosedur normal sebagaimana biasa, apalagi menjelang PSU ini. Saya yakin itu dilakukan gitu kan, demi menghalalkan segala cara untuk mendukung kontestan pihak mereka. Mereka berani-beraninya mengintervensi masalah hukum, memanggil para ulama. Nah, kami sebagai para putra kiai, putra ajengan, putra ulama merasa tersinggung, bukan hanya tersinggung lagi, merasa terzolimi gitu. Hari ini para sepuh kami, para ulama, para kiai, para ajengan dipanggil, kemudian dilakukan proses hukum menjelang PSU ini, bahkan dipaksakan kemarin Ramadan, hari ini saja terganjal suasana Lebaran. Hari ini sudah mulai lagi mencuat bagaimana bisa para sepuh kami diperlakukan dolim seperti itu. Maka kami tidak akan diam, kami akan bergerak bersama para santri, para kiai, para ajengan